tahu karena belum pernah ketemu karena waktunya kan jadwalnya itu hari Jumat. Sementara ada sekitar sudah 2 Jumat atau malah 3 Jumat tidak ada pertemuan seperti itu karena kenanya di tanggal merah semua. Oke, ini yang ada ini kalau tidak salah ada 3 kelas. Kelas D ada tidak? Kelas Delta. Ada kelas D. Oke. Ada. Saya menghubungi ketua kelas tidak tidak terkonek seperti itu. Makanya tadi saya minta tolong sama ketua kelas yang lain untuk diumumkan. Oke, sebentar kita mulai. Depan itu kan setelah Lebaran kita kuliahnya offline. Jadi ada sekitar 2 pertemuan perkuliahan di kampus, yang mana perkuliahan itu secara offline. Nah, nanti mengenai teknisnya akan kita lihat, tapi sebenarnya tinggal 2 pertemuan ke-14 dan 15 sebenarnya. Jadi setelah itu kan kita sudah minggu tenang, Anda sudah memasuki ujian akhir semester nanti. Oke, hari ini akan saya lanjutkan materi berkaitan dengan hukum perdata. Sebelum Bapak mulai perkuliahan kemarin sudah diumumkan seperti itu kan. Anda sekali lagi saya minta tolong Anda coba follow Instagram saya karena nanti segala sesuatu akan saya sampaikan di sana. Terus juga kalau misalkan ada sesuatu Anda bisa nanti langsung direct pesan saja di Instagram tersebut. Kalau misalkan ada sesuatu hal berkaitan dengan nilai apa dan sebagainya, nanti silahkan Anda bisa berkomunikasi. Jadi sebenarnya Instagram itu untuk sebuah komunikasi. Dan apa ya, karena di WhatsApp pun kadang saya tidak semua saya bisa baca dan sebagainya, tapi saya usahakan untuk sempatkan, dan nomor WhatsApp saya kan tidak semua mahasiswa atau mahasiswi mengetahuinya. Nah, itu tujuan sebenarnya, dan Anda kan masih kita terus berkomunikasi karena Anda masih akan banyak sekali hal-hal tidak hanya mata kuliah ini. Semester depan pun pasti akan ketemu lagi di mata kuliah perikatan dan mata kuliah yang lainnya. Silakan Anda buka di room chat itu, Anda langsung di follow saja. Kemarin saya pikir masih sedikit untuk kelas perdata, silahkan di follow untuk akun Instagramnya, karena nanti mungkin ada beberapa hal kalau misalkan saya tidak bisa ini menghubungi ketua kelas, saya akan langsung umumkan di Instagram. Contoh misalkan seperti tadi saya tidak bisa menghubungi ketua kelas D. Nah, misalkan nanti ketika Anda lihat di story saya atau sebagainya, saya akan umumkan seperti itu. Jadi tidak harus saya misalkan langsung berkomunikasi mencari ketua kelas kalau misalnya tidak bisa dihubungi. Silahkan saja Anda follow untuk Instagramnya. Saya tidak terlalu ini, cuma untuk berkomunikasi dengan orang-orang seperti itu, karena ya saya pun tidak terlalu aktif juga di Instagram, tetapi saya usahakan kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya kaitannya dengan perkuliahan, tentu akan saya usahakan untuk menjawabnya. Siapa tahu nanti konsultasi apa dan sebagainya, saya akan berusaha untuk menjawab semaksimal mungkin. Baik, silakan ya, untuk yang mungkin baru bergabung silahkan di follow dulu. Kita akan hari ini saya akan menyampaikan mengenai kemarin pengertian ya, mengenai perjanjian, terus juga kaitannya dengan masalah perikatan secara umum. Nah, sekarang saya ingin masuk, sebentar, saya buka dulu ininya, PowerPoint-nya. Nah, untuk mata kuliah, bentar. Hukum perikatan. Perdata.
Saya itu lupa menaruh PowerPoint sebentar, ini PDF. Saya lupa untuk naruh PowerPoint-nya sebentar. Tapi tidak masalah, ini materi yang ingin saya sampaikan hari ini. Karena kebanyakan mata kuliah yang diinikan. Kemarin kalau tidak salah ini sudah saya sampaikan. Pengertian perikatan, pengertian perjanjian, sekarang ini. Nah, ini dia. Buku 3 yang seperti saya sampaikan di mata kuliah hukum perdata itu kan biasanya disebut dengan menganut sistem terbuka. Jadi buku 3 kitab undang-undang hukum perdata atau liquid book itu sifatnya adalah terbuka. Artinya apa? Dia berbeda dengan ketentuan yang ada diatur dalam buku 2. Buku 3 sifatnya terbuka karena memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masa perjanjian. Jadi perjanjian-perjanjian yang diatur di dalam buku 3 KUH Perdata itu hanya merupakan sebagai contoh. Jadi nanti kalau misalnya Anda buka buku 3 KUH Perdata, ada perjanjian bernama namanya, misalkan perjanjian jual beli dan sebagainya, itu hanya merupakan contoh yang diberikan oleh pembuat peraturan perundang-undangan. Artinya apa? Masyarakat boleh membuat jenis perjanjian baru di luar yang diatur di dalam buku 3. Ingat perkembangan dunia bisnis, tidak hanya skala nasional maupun yang sifatnya antar negara, itu kan menimbulkan jenis-jenis perjanjian baru yang sebelumnya tidak ada diatur di dalam kitab undang hukum perdata. Boleh tidak? Ya boleh, karena buku 3 sifatnya terbuka. Contoh, kalau misalkan Anda buka buku 3 KUH Perdata, tidak ada yang namanya perjanjian anjak piutang. Tidak ada perjanjian yang namanya franchise atau bahasa Indonesia-nya waralaba. Tidak ada diatur. Tetapi berdasarkan asas kebebasan berkontrak, setiap orang bebas untuk membuat perjanjian, baik itu dari segi jenis, isi, dan asal tidak bertentangan dengan nanti ada pembatasannya. Jadi di sini buku 3 itu tercipta hak-hak perseorangan yang baru yang tidak diatur dalam buku 3. Boleh. Pasal-pasal perjanjian dalam buku 3 hanya sebagai hukum pelengkap atau aanvullendrecht. Jadi buku 3 itu sifatnya aanvullendrecht, beda dengan buku 2 yang sifatnya dwingenrecht, artinya memaksa. Itu yang paling Anda, ini dasar-dasar saja ya saya sampaikan dulu. Jadi buku 3 itu sifatnya adalah hukum pelengkap atau aanvullendrecht, sedangkan buku 2 sifatnya dwingenrecht, artinya bersifat memaksa. Mengapa bersifat pelengkap? Artinya apa? Ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam buku 3 itu bisa disimpangi selama para pihak mengaturnya sendiri. Baru berlaku ketika para pihak tidak mengaturnya. Contoh misalkan dalam perjanjian jual beli. Di dalam KUH Perdata bahwasanya perjanjian jual beli levering penyerahan itu harus di tempatnya penjual. Tetapi misalkan para pihak menentukan sendiri, misalkan tadi yang sifatnya pelengkap tadi, misalkan Anda melakukan jual beli, kita janjian dengan Anda sebagai penjual, Anda sebagai pembeli, saya sebagai penjual. KUH Perdata menentukan bahwa barang levering diserahkan di tempat penjual. Tetapi misalkan Anda sebagai pembeli dan saya sebagai penjual sepakat bagaimana kalau kita misalkan COD, kalau dikenal sekarang kan COD, cash on delivery kan. Kita bertemu di Fakultas Hukum, boleh tidak? Ya boleh, seperti itu. Karena sifatnya di sini adalah pelengkap, artinya bisa disimpangi ketentuan-ketentuan tersebut selama para pihak sudah mengaturnya. Oke, sistem terbuka ini melahirkan asas kebebasan berkontrak. Nah, asas kebebasan berkontrak di 1338 ayat 1. Nah, tujuan asas kebebasan berkontrak adalah menghindari kevakuman atau kekosongan hukum. Karena apa? Ketika orang itu dibatasi, limitatif, tidak ada asas kebebasan berkontrak, mungkin nanti suatu saat akan adanya kevakuman atau kekosongan hukum. Jadi buku 3 ini sifatnya lebih fleksibel. Nah, konsekuensi adanya asas kebebasan berkontrak, aneka perjanjian dalam buku 3 hanya sebagai contoh. Jadi nama-nama yang ada di dalam buku 3, nama-nama perjanjian itu hanya sebagai contoh saja. Orang boleh membuat nama-nama perjanjian di luar yang ada diatur dalam buku 3. Terus, tadi buku 3 hanya sebagai pelengkap. Nah, apakah asas kebebasan berkontrak itu sebebas-bebasnya? Tentu tidak. Peraturan perundang-undangan mengatur bahwasanya
asas kebebasan berkontrak itu kan pada dasarnya orang bebas untuk membuat perjanjian, baik itu dengan siapa, isinya, jadi bebas nih, bentuknya seperti apa, dengan siapa, isinya seperti apa, bebas. Tetapi ingat ada pembatasan. Yang pertama tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Makanya, Pak, boleh tidak kami katanya bebas asas kebebasan berkontrak, tentu boleh dong kami membuat perjanjian misalkan jual beli narkotika. Tentu berdasarkan asas kebebasan berkontrak tidak boleh karena dia bertentangan dengan undang-undang. Jadi asas kebebasan berkontrak itu orang bebas membuat perjanjian baik itu dari segi isi, bentuk maupun dengan siapa, orang bebas membuat, tetapi asal tidak bertentangan yang pertama dengan undang-undang. Terus tidak boleh juga bertentangan dengan kesusilaan dan juga tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum. Jadi ingat ada 3 pembahasan asas kebebasan berkontrak, undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Makanya orang tidak boleh sebebas-bebasnya membuat perjanjian jual beli. Misalkan sekarang kan banyak terjadi ketika kemajuan dunia IT, makanya kan ada undang-undang ITE itu. Orang misalkan melakukan transaksi apa ya bukannya jual beli sih, misalkan seperti ada penjajah seks komersial atau PSK. Kalau dulu orang mungkin langsung menawarkan misalkan lewat jejaring sosial, Twitter atau mungkin aplikasi-aplikasi berikutnya. Nah, tentu itu hal yang tidak boleh karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Oke, jadi ingat ya, buku 3 itu nanti kalau ditanya, kalau ada pilihan ganda, misalkan buku 3 itu bersifat Anvolenrecht, artinya apa? Tentu bersifat pelengkap. Lawannya adalah Dwingenrecht, bersifat memaksa. Dwingenrecht mungkin buku 2 atau buku 1 mungkin Pak Rahmadi atau Bu Diana sudah menjelaskan bagaimana. Jadi buku 3 itu lebih ya hanya bersifat pelengkap. Nah, berikutnya Bapak akan menyampaikan mengenai syarat sah perjanjian 1320. Nanti tolong ya, ini pasal-pasal penting kemarin 1313 pengertian perjanjian, 1320 mengenai syarat sah perjanjian. Tolong ini diingat. Jadi sampai kapanpun, sampai jadi sarjana hukum nanti jangan sampai lupa 1320. Karena apa? Nanti orang pasti di masyarakat itu simpel bertanya kepada Anda, ini perjanjiannya sah tidak? Nah, ketika ditanya perjanjian itu sah tidaknya, Anda tidak jauh-jauh harus ke pasal mana membuka, ingat 1320 KUH Perdata, karena sampai sekarang, sampai detik ini, pasal inilah yang masih dianut di negeri kita. Jadi, ada 4 mengenai syarat sah perjanjian yang diatur di dalam 1320 KUH Perdata. Yang pertama itu adalah sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Artinya di sini sepakat itu adalah bertemunya kehendak dan bertemunya kehendak dua belah pihak, artinya bertemunya kehendak yang satu menawarkan, penawaran dan ada penerimaan seperti itu. Artinya ada pertemuan kehendak dari para pihak. Tentu tidak boleh ketika salah satu memaksakan diri kepada pihak lain, tentu itu bukan yang namanya sepakat. Jadi intinya sepakat di sini adalah bertemunya kehendak kedua belah pihak atau bertemunya kehendak dari para pihak. Kita sebut para pihak saja karena para pihak itu minimal 2, bisa 3, 4 orang banyak membuat perjanjian seperti itu para pihaknya. Jadi intinya sepakat di sini adalah mereka bertemunya kehendak dari para pihak. Nah, terus yang kedua, kecakapan untuk membuat satu perjanjian. Tentu tidaklah boleh orang yang yang belum cakap tidak boleh membuat perjanjian. Misalkan orang-orang yang di bawah pengampuan, mengenai kecakapan saya pikir Anda sudah belajar di pengantar hukum Indonesia, tolong di replay kembali, saya tidak usah terlalu mengulang kembali apa sih kecakapan itu. Bukan dalam artian cakap itu ganteng gagah, bukanlah. Kecakapan dalam pengertian hukum itu pasti Anda ingat kan, cakap itu seperti apa. Salah satunya adalah kriteria cakap adalah orang yang sudah dewasa. Berdasarkan Kitab Undang Hukum Perdata, KUH Perdata, dewasa adalah usianya 21 tahun atau sudah menikah. Itu ya. Jadi kalau misalkan mereka sudah berusia 21 tahun, maka mereka di hadapan hukum dikatakan cakap. Terus ada suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu ini maksudnya objek dari perjanjian itu harus bisa ditentukan. Misalkan contoh yang paling mudah saja. Anda melakukan perjanjian jual beli beras. Harus dijelaskan beras itu jenisnya apa, karena macam-macam beras itu.
Jadi suatu hal tertentu ini objek itu harus jelas. Misalkan perjanjian jual beli beras, berasnya harus ditentukan jenisnya apa, terus nanti tidak hanya jenis, takarannya seperti apa. Karena apa? Antara kita orang Banjar dengan orang di luar pulau Kalimantan atau misalkan saya tidak tahu ya kalau di Kalteng, Kaltim, Kalbar. Kalau di Banjar biasanya jual beli beras itu pakai apa? Satuannya. Pernah beli beras? Satuannya apa biasanya yang digunakan? Coba ngomong aja nggak apa-apa. Gantang. Gantang. Yang paling kecil biasanya apa? Liter, Pak. Liter, Pak. Berapa? Ya liter kan. Kalau misalkan Anda itu pasti ada tulisannya harga ini berapa per liter kan. Nah, beda kalau misalkan Anda keluar daerah ke Pulau Jawa. Di Pulau Jawa biasanya apa satuannya? Bukan liter, tetapi Kilo. iya, kilo. Nah, beda. Ya, misalkan Anda pergi ke supermarket aja deh, nggak ada kayak orang jual beras itu, makanya yang pakai packing itu kan kiloan biasanya. Ada yang 5 kilo, 10 kilo. Nah, ini kan harus ditentukan, harus jelas seperti itu. Jadi, mengenai suatu hal tertentu ini maksudnya objek perjanjian itu harus jelas. Misalkan tadi ketika perjanjian jual beras, jenis berasnya itu harus ditentukan seperti itu apa. Karena banyak jenis beras, ada siam, unus, siam mutiara, karang dukuh, terus juga misalkan rojo lele yang dari Pulau Jawa, banyak jenis beras. Terus juga nanti satuannya itu dihitung pakai apa. Kalau kita orang Banjar misalkan satuannya liter, tetapi kalau misalkan sudah di luar Banjar tidak berlaku lagi ke satuan liter, tetapi lebih kepada kilogram. Nah, itu juga harus jelas ya. Jadi suatu hal tertentu berkaitan dengan objek dari perjanjian. Nah, berikutnya kausa yang halal. Sebenarnya di dalam peraturan di dalam KUH Perdata tidak ada yang menjelaskan yang dimaksud dengan kausa yang halal. Tetapi kausa yang halal ini adalah maksudnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, terus kesusilaan dan ketertiban umum. Jadi objek perjanjian itu harus tidak boleh bertentangan barangnya itu yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Misalkan tidak, bagaimana Pak kalau misalkan perjanjian jual beli narkotika? Tentu tidak sah karena bertentangan dengan kausa atau sebab yang halal tadi. Tapi jangan ada nanti jawaban ketika orang menyebut kausa yang halal ini Anda langsung pergi ke misalkan oh berarti lawannya haram seperti itu. Jadi kalau misalkan perjanjian jual beli daging babi itu tidak sah, bukan seperti itu ya. Maksudnya kausa yang halal ini tentu kausa yang tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Nah, ingat syarat 1 dan 2 itu adalah berkaitan dengan subjek, para pihak. Sepakat itu kan para pihak tentunya yang bisa bersepakat. Terus yang kedua kecakapan, tentu itu juga berkaitan dengan para pihak. Mereka itu cakap atau tidak. Sedangkan persyaratan 3 dan 4 itu disebut dengan syarat objektif karena berkaitan dengan objek atau barang yang diperjanjikan. Tertentu objek saya bilang tadi misalkan suatu hal tertentunya adalah beras, objeknya adalah beras. Kausa di sini kaitannya dengan barang tadi. Barangnya tentu tidak boleh yang bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Nah, akibat hukumnya ketika suatu perjanjian melanggar salah satu atau bahkan kedua syarat subjektif, 1 dan 2 ini dikatakan sebagai syarat subjektif, maka perjanjian dapat dibatalkan. Artinya apa? Perjanjian itu masih berjalan selama tidak ada keberatan di salah satu pihak. Artinya masih dianggap ada ketika misalkan salah satu pihak tidak menganggap atau mengajukan keberatan. Sedangkan syarat 3 adalah batal demi hukum. Perbedaannya ketika tidak terpenuhi salah satu atau bahkan kedua syarat yang 3 dan 4, maka perjanjian dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah ada sama sekali. Jadi itu ya. Yang penting Anda ingat di sini supaya jangan terpaku lagi kepada slide. Saya ingin menyampaikan mengenai syarat perjanjian 1320 KUH Perdata ada 4. 1 mengenai sepakat, 2 kecakapan, 3 mengenai kausa yang halal, dan 4 adalah apa tadi? Bisa diulang? Yang pertama kesepakatan, yang kedua kecakapan, 3 suatu hal tertentu, dan 4 kausa yang halal kan. Nah, syarat 1 dan 2 adalah mengenai syarat subjektif. Mengapa disebut syarat subjektif? Karena berkaitan dengan para pihak atau subjek dalam perjanjian. 3 dan 4 berkaitan dengan objek atau barang dalam perjanjian. Nah,
Syarat 1 dan 2 tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan tidak terpenuhi syarat 3 atau 4, maka perjanjian batal demi hukum. Saya pikir itu yang singkat. Nanti kalau misalkan penjabaran lebih lanjut mengenai syarat-syarat perjanjian ini adanya nanti di materi hukum perikatan semester depan, Anda akan dapat materi hukum perikatan. Di situ nanti akan lebih banyak mengenai teori-teori kesepakatan itu seperti apa. Ada cacat kehendak, Pak. Bagaimana kalau misalnya cacat kehendak itu kan artinya ketika kesepakatan itu tidak bisa dianggap sepakat apabila cacat kehendak. Misalkan adanya pemaksaan, terus juga ada hal-hal yang lain, misalkan seperti dalam membuat perjanjian Anda dipaksa untuk tanda tangan, itu bisa tidak diakui sebagai sah atau tidak perjanjiannya. Nah itu nanti akan lebih banyak dibahas di materi hukum perikatan. Ini kan hukum perdata, saya hanya menyampaikan hal-hal yang secara umum saja. Ingat kemarin perbedaan mengenai perikatan dan perjanjian sudah saya jelaskan, apa hubungan keduanya, terus pengertian perjanjian, terus kekurangan perjanjian menurut para ahli, terus juga sampai tadi saya menyampaikan buku 3 sifat Jan Polrecht, asas kebebasan berkontrak secara umum, terus juga mengenai syarat-syarat perjanjian akibat tidak terpenuhi salah satu dari syarat subjektif ataupun objektif sudah. Saya pikir hal-hal itu yang umum nanti yang mungkin akan keluar di ujian akhir semester. Ya silahkan Anda yang belum mengisi presensi silahkan diisi. Saya mengingatkan karena waktu itu kan berbatas, tidak sampai beberapa jam. Terus satu lagi bagi yang belum memfollow silahkan Anda follow akun Instagram Bapak, silahkan Anda lihat di room chat nama ininya, silahkan langsung saja nanti biar saya upload semuanya. Nah untuk minggu depan berarti perkuliahan offline. Jadi Anda yang sedang berada di luar kota sekarang saya kira sudah siap-siap untuk balik ke Banjarmasin karena minggu depan untuk semester 2 perkuliahan secara offline, dan bagi mahasiswa yang semester 2 mungkin ada sekitar 2 pertemuan kita akan kuliah di kampus. Jadi paling tidak Anda akan ya merasakanlah ke kampus. Anda yang sudah lama tidak menginjakan kaki kampus mungkin nanti akan bertemu di kampus. Dan saran Bapak ketika mata kuliah hukum perdata tolong tetap patuhi prokes. Anda di dalam jangan sampai membuka masker, tetap pakai masker. Terus hendaknya jaga jarak, dan nanti juga saya meminta kalau misalnya ruangan itu harus terbuka seperti itu, pintu atau jendelanya tolong dibuka saja supaya ada sirkulasi udara. Dan jangan sampai nanti ya walaupun sekarang kan sudah tidak terlalu ini, tapi tetap kita harus menjaga diri. Dan jangan sampai Anda nanti ada yang masih belum vaksinasi melakukan vaksin seperti itu, tolong diperhatikan karena ya salah satu syarat juga kan harus sudah melakukan atau melaksanakan vaksin. Baik, sampai di sini dulu ya untuk perkuliahan hari ini karena ini kan masih dalam kerangka sebenarnya Lebaran sih, Anda seperti itu kan dalam libur Lebaran, dan ya terakhir mungkin besok ya libur, hari Senin sudah mulai perkuliahan lagi. Baik, itu dulu ya dari Bapak. Kita akan bertemu kembali insya Allah secara offline di kelas, di ruangan nanti di perkuliahan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat berakhir pekan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.